telan ludah. Boleh sambil menutup hidung. Telan ludah. Jangan sekali-kali meniup. Maksudnya Bu? Meniup. Jadi tutup hidung, kita berusaha tiup ke arah telinga. Itu yang sering kita lakukan Bu. Itu yang salah. Kalau rokok Bu? Kalau rokok, saya tidak pernah melarang pasien saya untuk berhenti merokok. Cut total. Jangan diikuti. Tapi kita alihkan aktivitas tangan nih, alihkan. Kemana? Nah kan itu pertanyaan sekarang. Kemudian polusi udara yang terus-menerus begini, lakukanlah pencucian atau perawatan hidung secara rutin, sama seperti kita mencuci tubuh kita yang lain dan menggosok gigi kita. Kembali bersama saya di WS Arta TV. Obrolan santai dengan Ibu Dr. Sari Ulan Dwi Sutanegara. Ibu, selamat datang. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang Bu ya. Okay. Ibu, situasi kemarin Bali banjir Bu. Betul. Apa kita mengucapkan ikut berbelasungkawa dulu Bu ya? Iya, silakan ya. Semoga kondisi yang kemarin tidak membawa hal yang berat bagi kita, namun mudah-mudahan kita semua bisa selalu belajar dari apa yang telah terjadi untuk menjadi lebih baik ke depannya, guna mencegah jangan sampai terulang lagi. Mencegah lebih baik dari apalagi terulang pernah terjadi Bu ya? Iya, jejas itu kan selalu. Iya, kepada semeton masyarakat di Bali yang terkena dampak atas hujan begitu lebat dan banjir, semoga dikuatkan, dan bagi yang ditinggalkan keluarga, semoga dikuatkan juga dan diterima di sisinya. Dan tentu pemerintah, ini adalah sebuah pelajaran yang tidak boleh terulang lagi. Lebih bagus mencegah daripada nanti terjadi lagi. Kata Ibu Ulan. Ibu dokter, betul. Coba sampaikan Ibu niki siapa dan napi profesi Ibu. Terima kasih sebelumnya kesempatan dari Pak Arta. Yeah. Saya memperkenalkan diri. Saya tadi nama lengkap sudah disampaikan. Saya sebenarnya ada seorang dokter, dokter THT, tugas di Rumah Sakit Sanglah. Namun juga seorang dosen pendidik. Jadi karena Rumah Sakit Sanglah ada kerjasama dengan Udayana, FK Udayana. Jadi untuk hari-hari saya bertugas di Departemen THT dan saya membidangi atau memegang kompetensi sebagai seorang dokter rinologi. Dokter rinologi. Jadi memiliki subspesialis di bidang rinologi hidung. Namun untuk pendidikan kemarin S3 saya, doktoralnya itu saya juga mempelajari tentang alergi imunologi. Nah, jadi rinologi dan alergi imunologi itu. Apakah itu bisa disebut ini Bu, dokter telinga, hidung, tenggorokan itu beda? Ya, itu spesialis umum saya. Spesialis umum saya ada dokter telinga, hidung, tenggorok. Dengan subspesialis atau konsultan di bidang rinologi itu. Oh, ada lagi Bu ya? Iya. Spesialis, subspesialis. Subspesialis. Jadi kalau dipakai titelnya cukup panjang ya. Tapi orang-orang manggil biasanya ya simpel saja Dokter Ulan begitu. Dokter Ulan. Nggih. Berarti itu yang panggil Ibu Dokter Ulan ya? Nggih. Ini saya senang sekali didatengin, baru Cynthia ngundang Ibu. Oh, siapa beliau? Dokter THT. Oh, senang sekali saya Bu. Karena salah satu bawaan sakit saya dari dulu Bu, tetapi ya astungkara disehatkan kembali, tapi terulang lagi, disehatkan kembali, terulang lagi. Problem kan manusia itu pasti ada problemnya Bu ya. Ya. Saya punya problem di telinga sebenarnya Bu. Sering sekali telinga saya itu terasa gatel,
saya garuk-garuk, dan saya punya kebiasaan yang tidak baik dari SMA adalah membersihkan telinga pada waktu selesai cuci rambut. Karena saya laki, cuci rambutnya setiap hari, Bu. Hari. Jadi kalau sudah cuci rambut selesai, ambil anduk, Ya, itu sudah menjadi yang namanya ketagihan, Bu. Ambil cotton bud. Iya, iya. Nah, sebelum ke sana, Bu, saya ingin tahu nih, Ki, keterkaitan antara telinga, hidung, dan tenggorokan itu seperti napi ya? Iya. Ya. Iya, antara telinga dengan hidung itu sebenarnya hubungannya sangat erat. Begitu juga dengan tenggorok, ya. Mereka bersatu ada di daerah yang disebut nasofaring. Itu letaknya di belakang daripada rongga hidung. Itu satu daerah yang merupakan kalau ibaratnya kita tempat kita di dunia ini itu adalah DKP. Jadi di tubuh kita juga ada tempat pembuangan terakhirnya itu adalah di daerah nasofaring. Di sana muara dari semuanya. Tenggorok kita akan juga dibuang ke arah nasofaring tersebut. Hidung ya ke sana, ke Nasofaring itu belakang. tempatnya di Nasofaring letaknya di belakang hidung. justru di atas, Bu. Di belakang hidung, persis di belakang hidung. Tenggorokan kan di bawah. Tenggorokan di bawah. Jadi semua akan dibuang ke arah nasofaring. Begitu juga yang dari telinga. Di sana juga ada muara dari tuba yang menghubungkan bagian dari nasofaring ini, bagian hidung ini, ya, dengan telinga tengah namanya. Di situ tempat pembuangannya. Kenapa di sana menjadi tempat pembuangan? Karena dari sana pembuangan lagi adalah menuju ke udara bebas. Kita bisa buang ke alam, meludah, ya. Bisa juga kita menelan ke lambung. Yang nantinya oleh di lambung kita itu ada asam yang luar biasa sebagai pembunuh semua bakteri. Ya, itu. Namun setelah era COVID ini sebenarnya kita tidak menyarankan lagi untuk menelan ludah kita. Lebih bagus kita buang saja. Lebih bagus diludahkan. Diludahkan saja. Karena tapi jangan sembarangan ya ludahnya ya. Ada yang tersinggung nanti atau ada yang terganggu kan begitu. Itu kalau ditelan itu sebahaya apa, Bu? Kalau ditelan nih kan? Ada mungkin bakteri atau kuman atau partikel yang mungkin mampu melewati asam lambung kita. Jadi itu yang ditakutkan begitu. Ya, jadi itu sehingga tidak disarankan sekarang. Nah sekarang, Bu, kenapa kalau pilek itu, Bu, ya, atau radang tenggorokan, Ya, kadang telinga juga saya bisa rasakan sakit ya. betul ya. Pilek, radang, telinga kok kadang-kadang tidak nyaman dia ya. Ya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa ada hubungan yang erat di antara telinga, hidung, dan tenggorok itu, di mana struktur tenggorok itu sebenarnya ada dua bagian. Ini kayak ngasih kuliah nih saya nih. Oh, enggak apa-apa, Bu. Maaf. Ini Jadi, ilmunya bagus buat kita, Bu. Ya, mungkin saya berusaha sesimpel-simpel mungkin ya. Tubuh kita sebenarnya secara umum kita memiliki hubungan atau bertugas untuk bernafas sehingga kita akan menjaga kelangsungan hidup kita. Kan begitu? Betul. Yang kedua, kita juga bertanggung jawab untuk menjaga Swecan de Betara, begitu kita ya. Jadi dengan bertumbuh, berkembang, memperbaiki diri, dan ini memerlukan makanan. Sehingga di tubuh kita dibekali dengan fungsi untuk makanan, fungsi untuk bernafas, ya. Nah, untuk makanan tadi yang saya katakan itu, yang lambung itu, letaknya juga hampir sama di daerah tenggorok bagian bawah. Nah, untuk fungsi bernafas ini juga jadi satu dengan hidung, dengan muara telinga yang ada di belakang hidung kita, dan saluran pernafasan ke bawah ke paru-paru, ke bronkus, kayak orang asma. Itu satu jalur, itu semua strukturnya sama dari hidung.
Wow. Dari hidung itu strukturnya sama. Mungkin orang tidak begitu paham tentang itu ya. Makanya saya sering bilang ini sesuatu yang tersembunyi dan mungkin ini akan kita buka saja supaya kita semua paham dengan kondisi itu. Kenapa sekarang pertanyaan Bapak, kok sakit telinga saya kalau saya sedang pilek? Karena strukturnya yang sama tersebut sehingga kalau hidung kita pilek itu meradang. Berarti dia lagi sakit udim ya, uding itu meradang. Nah, struktur telinga muaranya yang ada di hidung juga ikut meradang. Sehingga kalau dia meradang dia akan menyumbat semuanya. Nah, besar ini kok. Besar bengkak ya. Jadi drainase akan terganggu semuanya. Drainase yang telinga tengah ini terganggu. Secara alami dia bertugas untuk menjaga kondisi telinga tengah ini kan kosong, tidak ada udara. Dan dia aman bila tekanan agak tinggi, mungkin pernah naik pesawat ya. Kalau kondisi bagus, equalizer terjadi sehingga kebuka dah saluran yang ke hidung ini. Jadi naik tekanan di telinga, itu kebuka sehingga terbuka aman telinga kita. Gitu. Kalau dia bengkak sekarang karena pilek, karena alergi ya, bengkak dia, nggak bisa dia terbuka. Sehingga nggak bisa terjadi equalizer, penyeimbang tekanan itu nggak bisa. Dampaknya di telinga tengah itu seperti ada vakum bom, udara yang padat begitu, nyeri jadinya. Itu yang bikin bindeng juga Bu ya? Bindeng ya, yang kita rasakan biasanya sakit telinganya, seperti ketarik. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, anggap kita naik pesawat Bu, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan apa Bu? Minum air hangat, telan ludah. Boleh sambil menutup hidung, telan ludah. Jangan sekali-kali meniup. Maksudnya Bu? Meniup. Jadi tutup hidung, kita berusaha tiup ke arah telinga. Itu yang sering kita lakukan Bu? Itu yang salah. Waduh. Jangan melakukan itu. Karena gendang telinga itu Pak seperti kertas tipis sekali. Atau kalau kita tiup, dia akan mengembang. Kalau dia tidak kuat, dia bisa pecah. Duh, saya lakukan itu bertahun-tahun loh Bu. Ya mungkin. Justru itu yang salah Bu ya. Iya. Itu kita memasukkan semua, kalau misalnya Bapak sakit atau ada bakteri itu masuk ke dalam telinganya jadinya. Ke telinga tengah. Karena ditiup udara masuk ke sana, dipaksa. Dari luar dipaksa untuk masuk. Yang benar adalah menelan ludah. Menelan, menguap. Karena dengan begitu kita mengaktifkan sebenarnya dia kan terhubung, ototnya itu terhubung pintu membukanya. Nah seperti engsel gitulah modelnya, pintu. Kalau kita menelan, menguap, kita buka pintu. Buka pintu dari tuba, muara daripada telinga tengah itu kita buka. Kalau misalnya kita tiup, kita paksa dia mendorong. Wah. Ini nih yang harus dievaluasi Bu. Karena semua orang berkata, bindeng udah tutup telinga, tiup. Dan 99% sarannya seperti itu Bu. Nah ini dokter nih berkata lebih percaya dan lebih harus kita dengar dokter. Bu, kalau ini Bu, kita kan sering belajar pernapasan gitu Bu ya. Karena berhubungan dengan kita yang baru tahu juga nih, ternyata di belakang hidung ini ada yang namanya pusat sentral daripada telinga dan tenggorokan itu Bu. Kalau belajar nafas, kan ada yang nafasnya ada seperti itu Bu. Ada juga yang menyarankan. Nah, kalau dari sisi kesehatan yang mana itu Bu ya? Tapi semua kan sama menyarankan bernafas dari hidung. Itu benar. Ya, jadi di hidung ada perangkat-perangkat pelindung. Kita harus menarik nafas dari hidung, membuang boleh dari mulut, boleh. Jadi pada saat kita menghirup udara, ya, sistem pelindung di dalam rongga hidung kita seperti banyak sekali perangkatnya. Ada rambut-rambut, ada silia-silia namanya, ada juga lendir-lendir ya. Itu bertugas untuk membuang
dan tempat melengket semua bakteri, kalau parasit atau partikel-partikel nih ke. Jadi pada saat kita hirup, mereka nempel semua yang kotor-kotor itu. Terus nantinya itu mungkin bisa kita buang, baik dari mulut kita buang keluar. Oh, itu tidak masalah atau Bu ya? Tidak masalah. Atau kita keluarkan lagi dari hidung kita, boleh. Ya, tidak apa-apa. Nah, kalau saya kan kadang-kadang, mohon maaf Bu, kita suka dahak itu sering terjadi. Itu karena apa Bu ya? Nah, kalau dahak yang menggenang di tenggorok nih, Sering sekali Bu nih. ya terutama bangun tidur pagi hari. Itu. Atau habis, maaf kalau Bapak terpapar asap. Betul, asap Bu. apa saja, asap apa saja. Ya. Jadi atau mungkin makanan juga, ya, makanan yang ada zat-zat pengawet biasanya itu yang memicu rasa kekeringan di tenggorok. Nah, itu akan menyebabkan genangan daripada lendir di sini. Jadi ada beberapa hal itu sebenarnya menyebabkan adanya lendir ini. Bisa dari faktor di hidung, ya. Faktor hidung apa penyebab? Dia juga bisa menyebabkan ada lendir di sana. Karena di hidung itu ada tempat ruang-ruang tersembunyi di hidung yang disebut sinus. Sinus kalau normalnya dia harusnya kosong. Tapi kalau sinusnya mulai ada peradangan-peradangan, dia jadi sarang sinusnya ini. Ini tempat pembuatan lendir-lendir dia di sana. Gitu. Jadi pada saat kita tidur, semua mulai dibuang. Tadi saya kan katakan pembuangannya di belakang, diakumulasi di sana dibuang, terbuang dia. Sehingga bangun tidur lendirnya penuh di sini. Atau juga berasal dari lambung, dari bawah. Karena juga tempat pembuangannya ke atas. Jadi pergerakan rambut-rambut ini yang seperti sapu ini, kalau di hidung pergerakannya ke belakang, ke nasofaring. Tapi kalau dia dari paru-paru, dari bronkus di bawah, pergerakannya ke atas. Maka kita harus membatukkan kalau ada lendir banyak di tenggorok, di saluran tenggorokan. Di bawah itu. Kita harus batukkan, kita buang ke atas. Membantu melawan gravitasi. Jadi kita kasih tenaga otot perut kita, otot diafragma juga ikut mengeluarkan. Begitu. Kalau ini karena Ibu bicara diafragma ya, kan kembali ke nafas Bu. Nafas yang paling baik itu kan, ada nafas perut, diafragma, nafas dada. Itu yang paling bagus tuh yang mana Bu? Nah, pernafasan ya. Itu sih saya kira saya tidak detail mempelajari tentang pernafasan gitu ya. Tapi ya pernahlah ikut-ikut tentang yoga-yoga gitu ya. Nah, itu pakai pernafasan. Saya kira pernafasan yang bagus tentunya pernafasan yang jangan sampai terengah-engah. Karena dia akan melelahkan di otot diafragma kita. Begitu jangan. Ya, usahakan nafasnya tenang. Karena dia juga akan memberikan sugesti ketenangan. Coba kalau misalnya lagi kaget kita atau sesuatu hal yang menyebabkan kita panic attack di dalam diri kita. Kita harus tarik nafas panjang. Jangan ikutin untuk terengah-engah. Semakin kita tengah-tengah. Sugestinya Bu, taruh di diafragma. Tidak. Apa dikembungkan perutnya, apa dadanya? Kan kita karena mempelajari nih, kadang-kadang dia suka bingung kemana nih bawaannya. Iya Bu, karena kita terpengaruh jadinya kadang-kadang berpikir, kemana ya? Sugestinya ya ada di atas, sentral dong. Dimanapun di pikiran kita, dimanapun ditempatkan nafas itu, mau di perut, mau di diafragma, mau di dada, yang penting tidak tersengal-sengal dan merasa nyaman dan damai gitu Bu ya. Iya, ya begitulah modalnya. Nah ini kembali ke tenggorokan Bu, karena kita kan kerjaan saya adalah bicara. Pengacara pasti bicara aja ngomongnya. Terus konsultan Bu, kita konsultan bisnis, pegang beberapa company, bicara lagi. Kasih tip Bu, supaya suara saya
lebih loss, tidak berlendir. Kadang-kadang mengganggu sekali nih lendir. Atau makanan apa yang tidak boleh dan lain sebagainya, Bu. Apa, Bu? Ya, itu betul tadi kan minum air putih ya yang banyak. Niki Itu karena lagi bagus. memang lagi batuk, Lagi Bu. batuk ya. Sebenarnya itu jadikan harian. Ya, minum air yang banyak. Ya, minum air yang banyak apalagi banyak bicara. Kan begitu. Kencingnya banyak, Bu, maaf, Bu. Betul. Ya, karena kan memang kita ada sistem metabolisme namanya di dalam tubuh kita. Karena di sini tenggorok ini dia kan ada palut lendirnya juga ya. Kalau kita tidak bantu karena kita terus gunakan seperti mobil yang terus dipakai itu ya kan panas dong dia ya. Dia harus kita kasih lembab dia. Ya kasih air. Pertama minum air putih yang banyak. Minum yang banyak. Terus, Bu? Yang kedua tentunya dikurangi yang goreng-gorengan. Wah, itu yang enak, Bu. Berminyak. Iya, itu Ngeliat yang enak. pisang goreng di jalan, singkong Iya, goreng nggak tahan. singkong goreng. Apalagi tape goreng, Bu. Aduh. Nah, itu. Tapi goreng yang tape-tape itu yang harus dikurangi juga karena itu semua yang menimbulkan rasa panas mengiritasi. Ada makanan yang melembutkan, tapi ada juga makanan yang mengiritasi. Itu aja kita batasi. Jadi bukannya total tidak boleh, kita batasi. Kurangilah, Bu, ya. Kurangi. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kalau memang tidak suka atau bisa menghindar ya jangan. Itu apalagi, Bu, makanan lagi? Ya, kemudian juga makanan yang ada pengawet. Nah, makanan ada pengawet. Bingung saya, Bu, makanan apa yang tidak ada pengawet ya? Nah, itu juga yang saya pikirkan seperti di zaman kita sekarang ini agak susah memang kita mencari makanan yang betul-betul bebas dari pengawet itu kecuali kita bercocok tanam sendiri kan begitu. Sampai semangka, buah semangka aja katanya disuntik kan untuk diawetkan dan dimaniskan, Bu. Betul. Iya. Itu makanan tidak boleh makanan pengawet, gorengan, lemak, Bu. Lemak secukupnya saja. Karena minyak goreng kan isi lemak itu. Ini juga makanan yang isi kayak sekarang modelnya untuk meningkatkan kualitas rasa. Penyedap. Itu beberapa juga ada yang orang yang sensitif begitu dengan makanan itu. Membuat lendir di tenggorokan. Ya, lebih kering, lebih berlendir dia. Nah, itu kan larangannya, Bu. Yang support untuk mengeloskan, Bu. Yang support untuk mengeloskan. Jadi suara itu biar enak didengar, Bu. Suara biar enak didengar. Bernyanyi enak, bicara enak. Mungkin yang jenis yang mengandung banyak vitamin C ya. Seperti jeruk, tomat, begitu ya. Banyak mengandung vitamin C. Stroberi, begitu. Buah-buahan lah, Bu, ya. Buah-buahan. Ya, brokoli bagus juga. Gitu. Sayur. Kalau rokok, Bu? Kalau rokok, saya tidak pernah melarang pasien saya untuk berhenti merokok. Ya, saya tidak pernah melarang. Karena Ibu merokok enggak ya? Enggak. Saya tidak merokok. Tapi saya mensimpati kalau orang itu merasa itu suatu hal nyaman dirasakan, ya. Jadi oke. Tetapi ada hal ekstra yang harus dia lakukan kalau dia terpapar dengan rokok tersebut, ya. Karena rokok ada kandungannya. Itu menyebabkan lendir juga apa tidak, Bu? Menyebabkan juga ya? Iya. Dia menimbulkan kerusakan dari beberapa mekanisme. Untuk tenggorokan, Bu? Itu pengaruh, Bu? Pengaruh. Jadi asap dan kimiawinya dia itu. Kalau penyanyi sebaiknya jangan ngerokok ya, Bu? Iya mungkin ya, penyanyi ya. Sebaiknya jangan merokok, tapi itu kembali ke kesadarannya. Wow, saya mau jadi penyanyi nih, Bu. Ya, boleh dipertimbangkan. Saya juga sarankan pasien saya yang suka terpapar asap rokok khususnya ini ya,
rawat hidungnya dengan mencuci hidung. Gimana caranya mencuci hidung, Bu? Kan tinggal cuci muka aja. Ya, cuci muka kan di luar saja. Itu untuk estetika ya. Cuci muka tuh estetika ya, biar lebih bersih. Kan gitu, iklannya kan banyak begitu. Cuci muka, jadi mencegah jerawat dan sebagainya ya. Tetapi hidung kita rawat, kita cuci untuk kesehatannya. Caranya, Bu? Kesehatan kita. Caranya ada cairan pencuci hidung. Ada, Bu ya? Ada. Dan itu digunakan hidung. setiap hari? Itu digunakan setiap hari, seumur hidup. Tidak ada efek dan dampak? Enggak. Ada beberapa jenis cairan, ambil cairan yang memang istilahnya isotonis. Jadi sama dengan kadar pH tubuh kita. Nah, jadi cairan itulah yang digunakan untuk sehari-hari. Kalau kondisinya bagus, fit ya, cukup 1 kali sehari saja mencuci. Pagi, siang, sore? Bebas. Tapi kalau misalnya aktivitas agak tinggi, ekstra boleh cuci saat selesai aktivitas. Begitu. Caranya gimana, Bu? Caranya tinggal dibuka saja tutup cairan tersebut, lalu semprotkan ke arah hidungnya. Kalau mencuci itu penyemprotannya bebas ke semua arah di dalam rongga hidung kita. Berarti di dalam sini? Di dalam rongga hidung kita. Yang penting saat kita mencuci itu tahan nafas. Jangan sampai dia aspirasi istilahnya ya. Disedot. Terhirup dengan tidak sengaja. Itu aspirasi. Jadi kalau dia terjadi aspirasi kan tandanya batuk-batuk, sesak kita nanti. Nah, jadi tahan nafasnya, kemudian cairannya akan masuk memflashing rongga hidung kita, kemudian cairan ini akan kita keluar kembali dari mulut atau dari rongga hidung yang sama atau dari rongga hidung yang sebelahnya. Gitu. Cairannya bisa keluar. Jadi biasanya kalau kita rutin melakukan itu, struktur di dalam hidung kita itu lebih sehat untuk proteksi. Ada kemarin, ini kembali ke nafas malah, Bu. Ada kemarin yang saya coba berkali-kali, Bu. Bagus sekali, tapi emang kita malas melakukannya. Pegang ini 2, Bu. Tutup 1 hidungnya. Tutup lagi. Buka lagi, ini 3 kali, ini 3 kali. Rasanya lega kali, Bu. Apa perasaan saya aja, apa berhubungan dengan medis itu, Bu ya? Itu. Kemungkinan. Karena di daerah sini nih hidung kita, di dalam rongga hidung kita dan di daerah wajah kita ini ada saraf-saraf yang melindungi atau menjaga di sana ya. Nah, saraf ini beberapa akan terangsang pada saat kita melakukan penekanan begini. Begitu. Ya, dia akan terangsang pada saat kita melakukan penekanan ini bolak-balik begini ya. Nah, sehingga itu bisa memberikan sensasi-sensasi tertentu di tubuh kita. Kemungkinan itu yang terjadi. Itu saraf perifer namanya. Tapi saraf. pengaruh udara masuk dalam tubuh juga, Bu ya? Kan pada saat kita menekan gini, nafas dari satu sisi begitu kan? Iya. Nah, tekan yang sebelah kan nafas lagi dari sebelahnya. Betul. Ya, saya kira itu juga akan memberikan tanda apakah misalnya begitu kita tekan di arah kiri dengan tekanan yang di sini, ya tangan kita menekan cuping yang kiri, kemudian berarti kita nafas dari yang kanan. Betul. Kalau terjadi sesuatu di yang kanan ini kita akan tahu. Ketidaklancaran. Merasakan itu, Bu. Kita bisa merasakan. Dan kadang juga sesekali kita perlu juga sadari proses nafas itu sendiri. Proses pernafasan itu sebenarnya kan dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Karena kalau tidak dikendalikan oleh alam bawah sadar kita, pada saat kita tidur. Dia bisa tidak nafas kan begitu. Jadi dia harus bergerak, tidak pernah berhenti 24 jam, tidak ada istirahat dia. Bu, wedang, Bu. Nggih. Sik semua. Wah, keren. Ceritanya ngalor ngidul deh. Iya jadinya, Bu. Saya mau tanya nih, Bu. Nih kembali ke cerita saya di awal, Bu.
budaya dan kebiasaan bahkan menjadi candu. Candu itu sesuatu yang susah kita tidak lakukan, Bu. Habis mandi, cuci rambut, selesai andukan, refleks mengambil cotton bud, Bu. Apakah itu baik atau tidak baik, atau cotton bud itu sumber malapetaka? apa kebaikan itu sendiri, Bu? Ya, itu kondisi Maaf, yang Bu, saya koreksi. Cotton bud itu merek ya, Bu ya. Mungkin pembersih telinga, Bu. Ya. enggak, saya kira cotton bud itu kapas gulung Oh, kapas gulung, Bu ya. Kapas Oke. gulung, enggak merek ya. Oh, oke. Ya, dia kapas gulung, kapas artinya itu kita Ya, pakai untuk bersihin telinga, kan begitu ya. Itu tindakan yang memiliki konsekuensi, saya kira ya. Tapi itu suatu kebiasaan seperti Pak bilang, itu sudah puluhan tahun melakukan itu. Kalau kita merubah, sebenarnya aktivitas itu adalah aktivitas yang beresiko. Karena kembali tadi saya ada katakan tentang saraf yang bekerja di saluran wajah kita ini dan juga telinga itu bersifat, kalau orang Bali bilang momo. Tahu momo? Ya. Momo itu kalau kita ikuti, ya dia mau lebih lagi, lebih lagi begitu. Nagih dia. Nah, jadi resikonya apa? Banyak resiko dari aktivitas itu. Resikonya di dalam telinganya sendiri itu bisa terjadi penumpukan. Betul. Daripada kotoran di sana. Bisa juga terjadi kerusakan barrier pelindung di dalam sana, sehingga masuk yang tidak mestinya ada di situ. Jamur contohnya. Sering, Bu. Nah, ya. Itu problemnya saya, Bu. Nah, pasti itu begitu. Terus resikonya kerusakan tadi. Ya, jadi nyeri ya karena iritasi, karena mungkin luka. Bengkak, Bu. Bengkak, ya betul. Kan enak saat dikorek. Betul, Bu. Semakin dikorek semakin enak, Bu. Caranya sebenarnya sama seperti mencegah adiksi. Cut total. Jangan diikuti. Tapi kita alihkan aktivitas tangan nih, alihkan. Kemana? Nah kan itu pertanyaan sekarang. Apa? Pakai pengalihan. Betul. Ada triknya pengalihannya. Pengalihannya adalah di telinga ini ada bagian menonjol di depan telinga itu. Buatlah sensasi seperti menggaruk. Jangan diikutin dia untuk masuk ke dalam liang telinga. Jadi di luar saja. Buat sensasi seperti menggaruk. Namun jangan keras karena dia lembut sebenarnya struktur di dalam itu. Kalau Pak lakukan keras berulang-ulang gini, iritasi dia di tengah. Oh, tetap ada iritasi. Tetap, walaupun sepertinya tidak karena ya. Kita ya itu. Refleks, Bu. Ya. Itu. Iritasi sampai gendang telinga pecah jadinya. Itu dampaknya. Nah, jadi kita lakukan karena kan kita ingin menyetop nih. Pengalihan nih ceritanya ya. Nah, jadi kita tekan aja sekali. 1 atau 2 kali saja. Setelah itu Bapak alihkan, misalnya Pak suka dengan muge ya pakai itu, atau Bapak lakukan yang lain. Jangan diikuti. Jangan diikuti, Bu ya. Sehingga makin lama dia akan makin tergradasi. Biasanya akan berhenti dia. Itu memang karena kebiasaan waktu kecil, Bu. Waktu kecil di Banjar kan orang tua kita bawa ayam. Cabut bulunya satu, pakai bersih, Bu. Dan semua orang tua melakukan itu, Bu. Sehingga kita sebagai anak-anak juga melakukan dan enak sekali. Ngikutin jadinya ya. Dan ketagihan. Padahal itu tidak baik buat kesehatan. Itu risiko besar sekali. Iya, Bu. Dan sangat susah lagi dihentikan itu, Bu. Sangat susah lagi. Iya. Nah, ini, Bu, sekarang ini kan zamannya adalah earphone, Bu. Zamannya tidak keren rasanya kalau tidak pakai handset. Headset, Bu. Ya. Karena kebiasaan kita sekarang
anak gaul, Bu. Kalau sudah ada headset rasanya kok keren. Ya. Itu ada pengaruh terhadap kesehatan apa tidak ya, Bu? Ada kalau dipakai dengan tidak dengan tidak wajar, dia ada pengaruhnya. Jadi bagaimana pemakaian yang wajar kan itu jadinya ya. Nah, jadi ceritanya ini ngalor ngidul kemana-mana ceritanya ini. Ya, jadi kita pakai yang wajar itu kan kontaknya ada suara, ya, ada suara, maka gunakan pada volume terkecil yang masih mampu kita dengarkan. Itu untuk menjaga biar tidak rusak. Tapi tidak seru, Bu. Semakin keras, Makin bagus, ya. semakin keras semakin. Ya, itu kan ada risiko seperti tadi saya bilang. Kan ini saya sampaikan pemakaian yang wajar, yang sehat. Nah, kemudian juga pakainya jangan sampai ketiduran. Yang sering anak-anak kan enak pakai itu dengerin, misalnya ada drakor apa gitu ya, dengerin sampai ketiduran mimpi-mimpi gitu. Nah itu jangan lewat dari 2 jam begitu. Ya, jadi makainya enggak boleh lama, suara rendah begitu, dan jangan diobok-obok ke tengah. Kadang-kadang kok kurang kayaknya mendengar, padahal pendengaran itu udah lelah. Kalau dia bisa ngomong telinganya kenyal dan suut melu gitu kali ya. Telinga bisa lelah, Bu? Bisa lelah. Kok bisa capek deh? Bisa capek tapi kita tidak sadar ya. Jadi ada saraf di dalam telinga kita. Ini semua ngomongnya tentang saraf. Saraf kan yang kita sangat tidak sensitif. Kita tidak bisa on off kan dia, Bu. Dia on terus. On terus ya. Dan dia bisa lelah juga ya? Bisa lelah. Kalau dia lelah nanti pendengaran semua akan mulai ngeblok, turun dia. Bisa terjadi gangguan pendengaran. Ketulian istilahnya itu. Kalau dibiarkan dalam jangka panjang itu bisa jadi ketulian menetap. Begitu. Wow. Orang-orang yang bekerja di sound system itu, Bu? Sebaiknya pakai ear plug atau headset. Oh, di situ mereka pakai itu, Bu ya. Ya, seperti di bandara, pesawat yang tinggi, ininya suaranya kan di atas 80 desibel itu. Dan dia harus lama di ground. Betul. Itu biasanya kita sarankan pakai ini. Kita pernah melakukan penelitian tersebut ke sana, ke bandara untuk mendapatkan hasil. Jadi banyak yang terganggu. Karena memang mereka pun menyadari bahwa mereka kadang merasa kelupaan pakai headset. Jadi kita sarankan gunakan supaya tidak nanti ke depan jangka panjangnya mereka gangguan pendengaran nanti. Betul. Ya. Bu, kalau ini, Bu, sekarang. Kalau tenggorokan sering sakit, Bu. Apa yang kita khawatirkan? Tenggorokan sering sakit. Ya. Iya, maksudnya khawatir macam-macam penyebabnya, tergantung penyebabnya apa. Ya harus diperiksakan, kita cari. Apakah di sana di tenggorokan itu ada beberapa kelenjar yang berfungsi untuk proteksi, untuk perlindungan kita sebenarnya ya. Anak-anak ada amandel begitu ya. Itu kelenjar juga itu ada di sana. Kemudian juga ada kelenjar-kelenjar di daerah bawah-bawah lidah itu semua. Kalau itu terganggu ya sakit lah kita jadinya. Sering terasa nyeri. Nah, yang sering memicu muncul hilang itu yang dibilang amandel itu. Oh, amandel itu, Bu ya. Amandel itu. Nanti itu kita lihat kalau memang dari amandel ini penyebabnya. Tapi kalau dari faktor yang lain tentunya kan harus kita cari lagi. Itu. Karena yang mau saya tanyakan itu kan seperti profesi Ibu, jadi dosen, guru-guru. Mereka dari pagi ngomong sampai sore. Yeah. Apakah itu mempengaruhi kesehatan tenggorokan nanti, Bu? Itu berpengaruh pada pita suara biasanya. Pita suara itu di bawah, di tenggorok di bawah ya.
Ada pita suara biasanya dia bisa terjadi penebalan kalau di abuse. Tapi kalau ngobrol seperti begini ya, masih kuliah kita kan ada berapa jam pelajaran begitu ya. Sekarang biasanya 50 menit biasanya ya. Itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau Kan di Ibu abuse, istirahat sebentar, habis itu Bu ngajar lagi 2 jam. Enggak, 50 menit. 50 Jam menit Bu ya. per kali kita ngajar itu 50 menit biasanya. Jadi itu biasanya tidak terlalu berpengaruh. Kita sudah atur ya. Yang berbahaya kan misalnya kalau penyanyi nih. 5 jam terus on. Betul. Nah, itu apalagi isi suara yang teriak-teriak itu. Betul. Nah, itu. Jadi itu akan abuse terhadap pita suara. Ya. Biasanya itu bisa bengkak jadinya. dampak atau risiko apa yang akan muncul, Bu? Serak dia, hilang suaranya. Oh, serak Bu ya. Hilang suaranya. Jadi itu Kayak Raffi Ahmad dulu kan sempat hilang suara juga dia. suara ya. Itu karena terlalu banyak bicara, Bang ya. Iya mungkin, tapi kehilangan suara itu bukan banyak bicara bukan satu-satunya penyebab seseorang kehilangan suara. Ada banyak lagi. Apa itu, Bu? Ya macam-macam, dari infeksi, dari tumor ya, itu banyak penyebabnya. Dari alergi bisa juga. Ya, jadi banyak penyebab seseorang bisa jadi kehilangan suara. Tapi penggunaan suara yang berlebihan itu merupakan pemicu bisa timbulnya serak. Begitu, peradangan. Kalau sudah serak itu sebaiknya istirahat. Istirahat bicara. Pengertian serak itu dia luka, Bu, atau gimana? Bengkak dia. Jadi kalau dilihat pita suaranya, sekarang kan ada alat-alat banyak nih, endoskopi modelnya itu. Kalau ingin biasanya kita ke pasien, kita tunjukkan ini begini loh, begitu. Jadi di dalamnya ada begini, gitu. Dia akan terbentuk bagian yang menebal, yang dikenal dengan nodul itu ya. Jadi serak dia. Itu karena abuse daripada bicara pita suara ini. Gitu. Tapi faktor di hidung juga bisa memicu terjadinya nyeri bolak-balik di tenggorok. Karena misalnya sinusitis gitu ya. Sinusitis lalu tidak sadar dirinya kena sinusitis. Tidak dikendalikan. Akhirnya sinusnya yang sudah menjadi tempat pertumbuhan daripada bakteri-bakteri itu akan melempar semuanya ke nasofaring, buang ke belakang. Dari belakang ini mungkin saja ada mengalir ke bawah, ke tenggoroknya. Ya, keluhannya juga nyeri, bolak-balik nyeri tenggorok. Bahkan kadang-kadang batuk-batuk dia. Kita bilang batuknya kronis, tidak jelas batuk-batuk. Gitu. Dokter, saya batuk terus ini. Betul. Sudah minum obat, sudah begini begitu, tapi tetap batuk. Itu kalau tidak dicek di atas, ternyata di atas di sinusnya, di hidungnya ada permasalahan. Gitu. Hal yang paling gampang untuk membuang bakteri di bawah hidung itu apa, Bu? Caranya, Bu? Di samping cuci hidung itu yang tadi Ibu sampaikan tadi. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Oh, rasanya ada bakteri atau apa yang paling mudah kita lakukan sebagai pertolongan pertama itu, Bu? Oh, untuk pertolongan pertama, sebenarnya kalau memang dia ada terinfeksi bakteri ya, ya cuci itu untuk pertolongan pertamanya. Tapi dia jarang menimbulkan kondisi yang akut, yang memicu harus segera mendapatkan pertolongan pertama. Tidak. Jadi biasanya paling seperti pilek-pilek begitu sehari-hari ya, kita buang ingusnya, bersihkan seperti itu modelnya. Itu ya yang dimaksud ya. Kita tahu dia, oh ini ada bakterinya nih, dari tanda cairan yang keluar itu. Cairan yang keluar sekarang, oh ternyata tidak bening encer, tapi ternyata dia jadi kayak susu, jadi kayak hijau, kuning gitu, coklat atau ada bau begitu. Nah, dari itu tandanya kita tahu bahwa oh ini ada bakteri nih. Wow. Tuh. Ingus yang kita anggap jorok ternyata itu bisa kita baca sebagai pertanda, Bu. Pertanda awal. Iya, betul.
Wow, asik ya ngobrol kalau sama dokter ya. Konsultasi gratis kita. Konsultasi gratis. Gak apa-apa, kita kan sharing. Tapi gini Bu, kita ini apalagi saya Bu ya, ada yang namanya sekarang lifestyle Bu, gaya hidup modern katanya. Wah, gaya hidup modern ini gayanya minta ampun deh Bu. Dan kita lakoni itu karena Kayak apa misalnya? bentuk sosialita. Nah ini yang saya sampaikan ke Ibu. Misalnya Bu, weh bro ngopi yuk. Sehari kita bisa ngopi 5-6 kali Bu. Malam-malamnya tau-taunya nongkrong lagi. Whisky cola. Itu lifestyle modern Bu. Terus live musik. Kan semuanya mendengarkan begitu kencang-kencangnya semua Bu. Terus dengar musik di mobil yang sound systemnya udah kita rancang ratusan juta Bu. Kalau kalau Ibu disuruh dengerin sekecil mungkin rugi kita pasang alatnya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang ngerokok dan lain sebagainya Bu. Bagaimana caranya kita menjaga telinga, hidung, tenggorokan kita yang lifestyle modern seperti sekarang ini Bu? Ya, itu memang salah satu permasalahan kehidupan perkotaan dibilang ya. Jadi itu memang masalah sekarang kembali ke kesadarannya sendiri ya. Kalau itu kan tadi sudah saya sampaikan pembatasan-pembatasan. Semua boleh kok dilakoni. Dengar musik gak apa-apa. Ya, minum kopi, merokok apa gitu boleh, tapi pada batas-batas tertentu ya. Jadi rokok mungkin berapa batang dan sesudah itu rawat hidungnya, cuci hidungnya, begitu misalnya ya. Kemudian whisky atau kopi juga begitu. Kopi mungkin pilih yang tidak perlu yang manis, tidak perlu ada perasa-rasa. Ambil kopinya yang murni, ya itu justru proteksi karena dia ada antioksidan. Dia kafeinnya itu akan melindungi jantung kita. Pada dosis tertentu juga. Yang murni. Jadi ya kelebihan sesuatu hal yang berlebihan kayaknya selalu tidak baik ya. Tapi apapun itu. Tapi kalau kita buat cukup saja ya. Jadi misalnya 1 kali dan itu yang murni mungkin masih kita bisa tolerir. Nah, tubuh kita punya batas-batas. Kendalikan diri lah Bu ya. Kendalikan diri. Ini dia kita Bu. Ini dia kita kaum laki-laki Bu. Apapun itu tidak sampai terpuaskan sekali. Setuju nggak Pak? Itu kita belum berhenti Bu. Kan rugi kebagusan. Iya Bu, laki-laki itu kan memang soknya dia paling kuat, paling hebat. Mohon maaf ya, artinya tidak semua. Tapi umumnya kadang-kadang kita kalau tidak sampai benar-benar terpuaskan akan apapun itu, minum alkohol bila perlu acting lagi biar lebih banyak lagi kita bisa minum. Nah itu yang membuat kadang-kadang diri kita itu Iya, jadi kan berlebihan itu ya. Justru memicu Bu ya. Memicu atas kerusakan organ tubuh kita Bu. Kita sendiri. Ya, memang begitu. Kalau anggaplah saya sekarang udah 50 tahun Bu. Vitamin apa yang bagus kita pakai atau ada trik Bu atau tips untuk menjaga telinga, hidung, tenggorokan kita supaya tetap baik-baik? Karena kan kadang-kadang di desa kita dengar oh ya nak betua, wajar ya bongol. Supaya tidak begitu Bu. Apalagi udah ngobrol sama Ibu nih, masih juga mengalami hal-hal seperti itu. Ada nggak tipsnya Bu? Iya. Gini, dalam hidup itu ya kan ada lingkaran kehidupan itu ya. Waktu kita baru lahir, ya kita ada proses belajar berjalan, proses pertumbuhan gigi, proses untuk berbicara. Kemudian pada suatu waktu karena dia tumbuh kembang semua kita jadi pinter, bisa jalan dan kadang di awal itu kita tidak tahu oh ternyata dia
sudah bisa jalan duluan. Oh, dia bicara duluan. Oh, giginya tumbuh duluan. Pernah enggak Betul. mungkin dulu putra-putrinya atau kalau sudah ada cucu gitu misalnya ya, dikatakan seperti itu. Gini malunan tumbuh gitu ada. Nanti pada saatnya ya itu memang tidak bisa terhindarkan, proses pertumbuhan perkembangan kita itu akan terjadi. Kembali juga akan kita tahu yang mana duluan. Apakah pendengarannya yang duluan terganggu, ataukah mungkin giginya yang duluan, atau matanya. Kita tidak tahu. Namun satu hal yang dapat kita lakukan adalah untuk menjaga. Seperti tadi saya katakan Suecan, Ida Betara kan gitu. Kita jaga, kita gunakan seefisien mungkin. Nah, efisien sewajarnya. Seperti yang digaungkan pemerintah kan senang efisiensi. Jadi tubuh kita buat seefisien mungkin, sewajarnya. Kalaupun kita ingin mendengarkan, dengarkan sewajarnya. Kalau kita lakukan suatu intensitas naik, jangan lebih dari 30 menit atau cukup 15 menit saja. Karena akan memicu respon kelelahan. Semua akan bisa lelah. Telinga kita, saraf di telinga itu bisa menjadi kelelahan. Hidung juga begitu, ada proses kelelahan saraf hidung itu. Hampir semuanya ada lelah. Sehingga perlu hal perawatan. Ya. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, semua bisa kita cegah ya. Untuk proses yang degeneratif yang seperti Bapak bilang tadi itu, betul. Nah itu bisa ya undurlah sedikit begitu. Atau kadang mungkin kita pura-pura jadi tuli supaya kita tidak mendengar panggilan. Bisa jadi, Bu. Kok Ibu tahu sering melakukan itu? Tidak. Oh, tidak. Di samping vitamin C, kira-kira untuk yang vitamin-vitamin bagus buat telinga, hidung itu, karena ternyata hidung itu memiliki yang saya dengar sekarang malah justru alat vital yang sangat harus dijaga ya untuk tubuh kita ini. Karena dia Hidung. refleks kita menghirup asap mobil, asap motor, Ya. asap rokok, semuanya kita hirup, Bu. Kita sebenarnya memerlukan tidak hanya vitamin C. Kalau bicara tentang vitamin itu sebaiknya yang alami, bukan vitamin yang suplemen. Ya, sebisa mungkin ya. Kalau kita masih bisa makan dengan bagus, pilihlah yang alami. Dan yang kita perlukan tidak hanya vitamin C, kita memerlukan paket lengkap. Kita perlu vitamin A untuk kesehatan dari kulit epitel istilahnya, pelindung hidung kita, dan juga vitamin yang lain ya untuk sebagai proteksi. Nah itu semua sebenarnya ada di pola makan kita. Jadi sebaiknya jangan makan satu jenis makanan dalam kurun waktu yang lama. Usahakan makan yang bervariasi. Kalau pasangan satu, Kalau baik pasangan apa tidak, Bu? Gimana, Pak? Cocok. Ibu, apa pengalaman unik Ibu? Pernah nggak mengalami pengalaman unik pada waktu menangani pasien THT, Bu? Yang unik dalam menangani pasien THT. Macem-macem ya pengalamannya dari tahun 2004 saya lepas sebenarnya tahun 88 itu saya tamat dokter tahun 95. Saya tugas di Desa Beraban namanya, di Tanah Lot. Ya di situ banyak. Waktu itu sih masih tidak seperti sekarang. Sekarang itu kayak metropolitan saya lihat itu. Wah, padat penduduknya ya. Nah, di situ saya sebagai dokter umum di sana. Kemudian tahun 2004 saya mulai masuk di THT
selesai sekitar 2008. Ya memang banyak hal yang bisa saya ketemu ya. Bermacam-macam hal. Namun saya pernah dikomplain. Kenapa saya bilang tadi saya tidak pernah akhirnya melarang pasien saya rokok itu. Karena saya dikomplain oleh pasien saya. Saya sarankan untuk berhenti merokok. Lalu dia marah dan tidak datang lagi. Itu salah satu pengalaman unik. Kemudian pengalaman lagi juga ternyata ada pasien saya baru tahu bahwa puluhan tahun dia tidak punya hidung. Tidak punya rongga hidung. Itu kita ketemu tahun 2009. Itu tidak punya rongga hidung. Namun setelah saya evaluasi, ada sebenarnya rongga hidungnya pada hidung yang kiri, yang kanan biasa, yang kiri yang seperti kulit menutup itu hanya dapat dilalui oleh jarum jarit itu saja. Umur berapa di waktu itu, Bu? Dia itu sudah usia mungkin di atas waktu itu 40-50 kurang lebih. Tapi beliau sehat itu. fisiknya? Sehat fisiknya. Loh, kan kadar oksigen masuk dalam tubuh? Iya, dia tinggal di pegunungan, jadi jauh tinggalnya. Nah, Bu, waktu itu cungi gitu ya? Enggak, Normal? normal dia. Hidungnya normal gini, Bu? Hidungnya normal, cuman tidak ada rongga ini, tidak ada lubang. Gitu. Itu kalau di Bali bilang anak memedi, Bu. Oh iya. Itu kasus-kasus yang unik seperti ya. itu. Tapi ya. dia tidak ada masalah. Dia datang ke Ibu karena apa? Karena dia ingin memperbaiki rongga hidungnya dia. Itu ceritanya baru mulai ya terkait dengan situasi perubahan pemerintahan itu, coveran pemeriksaan itu. Nah, baru dia mau turun dari gunung untuk memperbaiki diri. Itu jadi lalu dia operasi kayak grosiran. Sekarang operasi ke saya, besoknya operasi di tempat lain, banyak operasi dia. Begitu. Sekarang saya yang komplain kepada dokter THT, Bu. Kenapa? Saya baru habis operasi tahun kemarin. Operasi hidung, Bu. Sinus. Saya bilang sama dokternya, "Dok, biar sekalian operasinya." Saya operasi hidung, habis itu operasi nebo di telinga, dipasangin apa itu kemarin karena ada suka bengkak, jadi di dalamnya ada nanah gitu, Cairan. Bu. Cairan. Nah, itu dikeluarin Pasangin lewat pipa. Ah, itu, Bu. Terus biar sekalian aja, Dok, gitu. Apa Pak Artan? Saya langsung menonjolkan hidung saya sedikit. Biar sekalian operasi hidung kan biar dinaikin sedikit. Wah, nggak ada, lo kenapa nggak ada? Saya bayar kok. Nah, pertanyaan saya kenapa tidak sekalian bisa itu, Bu? Nah, itu pasti kan kosmetik itu. Oh, kok beda? Itu kosmetik itu. Nah, yang justru saya tanyakan sekarang, kalau orang-orang yang operasi hidung apa itu mempengaruhi tidak sirkulasi udara dan lain sebagainya? Karena Ibu tadi bilang kan ada saraf dan lain sebagainya. Iya, berpengaruh. Kita Kita justru operasi itu tujuannya untuk memperbaiki fungsi di dalam itu. Justru kita sengaja operasi untuk mengembalikan lagi. Misalnya ada gangguan dari drainase, gangguan dari ventilasi, itu kita operasi. Jadi operasi kita bukan kosmetik seperti yang bilang. Operasi saya memperbaiki fungsi di dalam. Ya karena saya bayangannya kan operasi, jadi sekalian aja operasi. Memancungkan hidung dikit ya. Iya, kalau kosmetik itu kayaknya ada banyak dampak ke sosialnya kan gitu. Iya, karena anggaplah tadi saya bertanya apa yang unik yang Ibu pernah alami. Karena saya ada keunikan juga yang saya dengar tadi. Oh, ternyata telinga itu bisa diobati dengan musik-musik apa yang Ibu sampaikan tadi. Itu musik-musik terapi untuk THT itu, Bu. Untuk THT. Jadi itu seperti sebenarnya keunikan lagi pada anak-anak, Pak. Ya, jadi kalau terapi musik yang saya sampaikan tadi itu untuk menghealing pendengaran. Jadi pada beberapa pasien ada yang mengalami
istilah kita tinnitus, suara-suara patologi yang mestinya tidak didengar, itu muncul pada orang tersebut. Dan suara yang didengar oleh telinganya ini Itu bukan bisikan gaib, Bu? bukan. Suara yang didengar ini biasanya 20% tidak ada obatnya. 20-30% tidak bisa terobati dia. Loh, memang ada seperti itu, Bu, Ada. ya? Dengar suara-suara ngobrol. Bukan. Jadi mungkin suara seperti mengacaukan, tidak nyaman, bikin rame gitulah. Berdenging. Yang sering berdenging biasanya. Kalau berdengung biasanya kita bisa atasi dengan yang tadi saya katakan. Saya operasi biasanya memperbaiki fungsinya karena dia lebih di bawah dengung itu. Tapi kalau berdenging itu terkait dengan konsleting, sarafnya itu konsleting. Ini perbaikannya dengan suara-suara musik sekarang ini yang sering kita, mungkin Pak pernah ya dengar itu ya, berarti ada betul. Presentasi itu yang kemarin saya itu penelitian saya itu, jadi ada suara musik. Saya dengan ada senior saya, Dr. Eka Putra ya, kemudian ada junior saya juga, Dr. Nudi namanya. Itu kita penelitian, lalu kita pasangkan suara-suara itu untuk mengkompetitor sebenarnya suara yang tidak nyaman didengar supaya dia bisa lebih tenang untuk mendengarkan. Begitu biasanya. Itu bikin sehat, Bu? Itu bikin nyaman. Bikin nyaman. Sebenarnya dia tidak mengurangi dengingnya, tetapi dia menyebabkan pasien jadi lebih nyaman dia. Makanya orang-orang tua gitu. Disarankan lebih banyak mendengar musik-musik jazz, ya, yang musik sadu, ya. Gitu pengaruh, Bu, ya. Ya, yang itu. Jadi mungkin apa namanya ya, efek untuk relaksasinya itu. Nah, ini lagi yang saya mau tanya sekarang ke Ibu nih. Apakah mitos atau apakah berpengaruh kepada penelitian yang Ibu barusan sampaikan itu? Untuk? Paman saya berkata, "Wah, kenapa bongol, Wak? Menkurencang berisik." Istri saya setiap hari marah. Ini dah yang bikin saya bongol. Itu pengaruh itu, Bu. Loh, iya, Bu. Kalau Ibu bilang begitu tadi, itu mempengaruhi nggak orang cepat bongol itu, orang yang tidak bisa mendengar atas omelan-omelan istri tiap hari, Bu? Itu sebenarnya kita kan dibekali oleh Tuhan ya, bagaimana cara kita selalu bisa beradaptasi. Makanya manusia itu trirene. Ini ceritanya keliling. Saya kok jadi kaget sendiri dengan omongan saya. Jadi kita bisa berpikir, selain kita bisa bergerak ya, dan berbicara, kan begitu bilang ya. Kita bisa berpikir. Nah, dengan berpikir tentunya ada proteksi tentunya. Itu salah satu mekanisme proteksi. Kalau dia bongol kan dia tidak dengar omelan istrinya. Ini defense mekanisme sebenarnya. Dia berkata itu. Dia bongol tidak bisa mendengar gara-gara istrinya sering ngomel sama dia. Itu mitos apa beneran, Bu? Itu seperti jargon ya. Sebenarnya enggak sih sebenarnya kalau tapi yuk dia bongolin aja biar nak denger kan begitu. Pura-pura bongol. Oke, trirene, Bu, biar nggak ini. Yang pertama berpikir, yang kedua, Bu. Apa bicara mungkin ya? Bicara. Bergerak ya, bergerak. Bisa bergerak. Kita dikasih bisa bergerak. Kalau pohon hanya bisa tumbuh begitu ya. Tumbuh, tidak ada pindah tempat kecuali kita pindahkan. Dia juga tidak bisa komen-komen. Tidak bisa komplain. Kalau hewan kayaknya gitu ya. Salah. Saya ini saya balian dari barat kok ngomongnya macam-macam. Orang barat. Tapi kalau bicara sama dosen itu enak. Kita bicara sedikit aja pengembangannya bisa kemana-mana. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Terakhir, Bu. Karena kita di Bali kan begitu banyak gamelan keras yang kita dengar.
begitu banyak hiburan, begitu banyak, apalagi sekarang mungkin kehidupan kota ini adalah penuh dengan polusi, yang hidung ini semuanya diserap sama dia. Kalau bisa bilang, ini jangan diserap, itu diserap, kan nggak bisa tapi Bu ya. nggak bisa. Apa yang Ibu bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita di Bali supaya aware, supaya lebih sadar bahwa telinga, hidung dan tenggorokan itu sangat amat penting dalam kesehatan dan kehidupan kita, Bu. Apa Bu yang sampai? Iya, harapan saya ya tentunya masyarakat biar bisa menjaga, ya, gunakan panca indera, itu kan salah satu panca indera kita ya, pendengaran kan begitu ya, penghidu, jadi hidung kita gunakan untuk menghidu bau-bauan juga di sana ya. Selain bernafas ya, itu memegang penting sekali, jadi harus dirawat dengan baik. Caranya adalah dengan tadi cuci hidung, kemudian kalau pada anak-anak misalnya ya, pada bayi-bayi, karena kondisinya sedikit berbeda secara anatomi, perlakukan mereka saat mereka makan minum itu sama seperti orang dewasa. Jangan ditidurkan dia, tapi dudukkan. Bayi-bayi tinggikan kepalanya. Sama seperti kita yang lagi makan minum di meja ini. Begitu. Itu juga salah satu perawatan kesehatan telinga kita. Karena pada saat mereka minum susu itu ya, posisinya akan lebih tegak. Sehingga akan bisa langsung masuk ke bawah. Itu lebih bagus Bu ya. Ya. Jadi dia tidak akan masuk ke telinga, tidak akan masuk ke hidung, gitu ya. Jadi posisinya tinggi, sama seperti kita. Itu perawatannya. Kemudian untuk saat bermain gamelan, ya kalau bisa ikuti perkembangan zaman, gunakan headset, begitu. Untuk mencegah kedepannya nanti kita jadi mengalami noise induce, jadi tidak mengalami ketulian akibat daripada suara bising. Begitu untuk kedepannya, sehingga kita pakai itu ya. Di luar itu semua karena fungsi pernafasan yang tidak bisa kita hindari, kemudian polusi udara yang terus menerus begini, lakukanlah pencucian atau perawatan hidung secara rutin, sama seperti kita mencuci tubuh kita yang lain dan menggosok gigi kita, begitu. Ini yang belum berbudaya Bu, mencuci hidung. Mencuci hidung ya. Untuk telinga Bu, apakah perlu dibersihkan untuk perawatannya? Untuk perawatan harian justru telinga tidak perlu dibersihkan. Hari-harinya itu telinga sudah memiliki proses pembersihan sendiri. Pada saat kita mengunyah makanan ya, pada saat kita mandi, karena di telinga sebenarnya kotoran telinga itu berada pada tempat yang dia akan mampu melakukan pembersihan tersebut. Nah, akan halnya orang-orang yang memiliki kebiasaan membersihkan karena rasa seperti berair, gatal, begitu. Nah, orang-orang ini justru memasukkan kotoran telinganya melewati area pembersih alaminya. Sehingga pada kondisi itu tidak mampu lagi telinga mengeluarkan. Karena dia memang ada pergerakan sebenarnya di telinga itu. Otot-otot dan semua itu yang berfungsi untuk membuang kotoran itu. Sebenarnya kotoran telinga itu penting sebenarnya. Dia bukannya hal yang harus selalu kita bersihkan. Dia proteksi, mencegah. Kotoran telinga Bu? Iya. Bukan itu bakteri? Bukan. Dia sebenarnya proteksi. Dia memang ada bakteri, tapi bakteri yang istilahnya nosokomial, yang proteksi baik. Dari apa Bu? Proteksi dari bakteri patogen, bakteri berbahaya yang masuk. Seperti tidak bakteri aja, jamur yang bisa masuk ke dalam telinga kita. Dia memproteksi sebenarnya cairan telinga itu sendiri. Nah, itu sehingga kalau ada spora masuk itu mati dia. Kalau ada bakteri yang tidak benar masuk, mati dia semua. Dan setelah itu terakumulasi biasanya di tempatnya, kalau tidak kita bersihkan gosok-gosok
akan terbuang pada saat kita mengunyah makanan, pada saat kita mandi, begitu. Jadi tidak perlu rutin membersihkan telinga. Keren, Bu. Iya. Tapi kalau saya sering bicara sama ibu dokter, saya juga agak ketakutan, Bu. Karena Kenapa? apa? Karena kadang-kadang ada slogan, ibu bicara apa aja, saya sensitif. Sensitif san coping nih. Terlalu mendengarkan. Tapi itu baper, Bu. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Apapun yang kita bicarakan hari ini, Bu, pasti sangat bermanfaat sekali karena ini adalah kekayaan kita yang memang tidak boleh kita abaikan. Panca indera katanya Ibu. Trirena katanya. Itu mesti direnungkan. Tapi di balik itu semua, apapun itu, hal yang berlebihan itu tidak baik. Secukupnya, sewajarnya. Maka hidup kita pasti akan konsep, Bu. Karena Ibu bicara itu, saya berbicara tentang konsep begawan biasa. Biasa-biasalah, sewajarnya lah, secukupnya lah, maka kita akan menjadi manusia yang memang sepantasnya. Ibu, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Salam sehat, Terima berbahagia. kasih. Wah, keren Ibu. Saya sangat bersyukur.